tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kalian. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerang terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari Radio BBC London. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan untuk kekosongan kekuasaan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen itu. Saya setuju dengan usulan Anda Tuan, karena itulah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang dibilang oleh Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang patut kita hormati. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kitalah yang akan mengusung sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Ada perlu apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu dari radio televisi London. Maka dari itu, tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan akhirnya mereka semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung, kita memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Kenapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak ketika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh rakyat selama ini. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Iya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan mengerti begini. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedangan, Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sodanco Supriyat dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Maeda di Jakarta. Bagaimana, saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Dapat. Jadi begini, Bung. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kerancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi itu.
Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih ingin untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana kita pergi ke tanah Jepang itu hanya jadi mimpi belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi kemerdekaan kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, oke? Saya tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya setuju dengan mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Soekarno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah dan semua baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Cepat tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam semua perwira angkatan laut di Bangka sama ya. Baiklah, Bu. Kita ke rumahnya hari ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Pak dulu. Selamat sore, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda sore-sore begini. Saya perlu tempat untuk membicarakan naskah proklamasi yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Laksamana Maeda.
Saya ikut gembira dengan kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang Anda perlukan. Baiklah, terima kasih. Oke, silahkan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambil. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh Anggota PPKI. karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Lalu bagaimana bukannya? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usulan. Bagaimana jika yang menandatangani adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana? Ya, sudah bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua ini berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok.
Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah menyuruh saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita tidak putus dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk permusyawaratan dan memusyawarahkan. Setiap pemuda berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lurus, langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.